Sabila dan Kak Aurin. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ilmu pengetahuan itu bisa begitu berbeda cara pandangnya? Kenapa ada yang bilang ilmu itu harus objektif, tapi ada juga yang percaya pengetahuan itu dibentuk oleh pengalaman dan budaya. Tenang, kamu nggak sendiri. Hari ini kita akan menyelami dunia filsafat ilmu, menelusuri paradigma-paradigma besar yang membentuk cara kita memahami realitas dan mencari kebenaran. Yuk, kita mulai petualangan filsafat ilmu sekarang juga. Paradigma ilmu adalah kerangka berpikir dasar yang digunakan dalam memahami dan meneliti suatu fenomena. Paradigma menentukan cara pandang, asumsi dasar, dan nilai yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Paradigma berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, menjaga konsistensi berpikir, membantu mencapai kesepakatan ilmiah, menjadi dasar penilaian terhadap pengetahuan. Dalam paradigma ilmu, terdapat 4 elemen utama. Yang pertama, ada ontologi, yang membahas hakikat realitas atau apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, apakah realitas bersifat objektif atau subjektif. Yang kedua, ada epistemologi, membahas cara kita memperoleh pengetahuan atau bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui, termasuk bagaimana hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti. Aksiologi menyangkut nilai-nilai dan etika dalam ilmu. Apakah penelitian harus bebas nilai atau justru berpihak pada kemanusiaan? Metodologi menjelaskan cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, misalnya eksperimen, survei, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya ada paradigma positivisme. Positivisme adalah paradigma awal dalam ilmu yang percaya bahwa realitas bersifat objektif dan bisa diukur dengan metode ilmiah. Ciri-cirinya menggunakan data empiris, objektif dan netral, menolak metafisika, fokus pada sebab akibat, dan menggunakan statistik dan kuantifikasi. Untuk kelebihannya, ilmiah, sistematis, dapat diuji ulang, mampu menghasilkan hukum-hukum universal. Kekurangannya, mengabaikan makna subjektif dan nilai manusia. Tidak cocok untuk ilmu sosial yang kompleks. Paradigma post-positivisme. Post-positivisme muncul karena keterbatasan positivisme. Ia tetap percaya pada realitas objektif, tetapi menyadari bahwa pengetahuan manusia terbatas dan penuh bias. Ciri-cirinya, realisme kritis. Realitas ada, tapi tidak bisa dipahami secara sempurna. Menggunakan triangulasi atau berbagai metode dan data, pengetahuan bersifat tentatif, hubungan peneliti dan objek tidak benar-benar terpisah. Kelebihannya, lebih realistis dan reflektif, mengurangi bias dengan triangulasi. Kekurangannya, tetap tergantung pada metode ilmiah. Prosesnya bisa rumit dan memakan banyak waktu. Yang selanjutnya ada paradigma konstruktivisme. Paradigma ini menekankan bahwa pengetahuan tidak ditemukan, tapi dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Ciri-cirinya, pengetahuan bersifat subjektif dan konstekstual, menekankan makna dan pemahaman. Interaksi sosial sangat penting. Kelebihannya, menggali makna secara mendalam, humanistik dan menghargai pengalaman tiap individu, cocok untuk pendidikan, psikologi, dan sosiologi. Kekurangannya, sulit digeneralisasi, cenderung bias, dianggap kurang ilmiah oleh pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, ada paradigma critical theory atau teori kritis. Teori kritis berangkat dari pemikiran bahwa ilmu tidak netral dan harus digunakan untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan. Inti pemikiran, pengetahuan adalah hasil sosial politik, menolak dominasi dan penindasan, bertujuan mengubah bukan sekedar memahami. Tokoh penting ada Max Horkheimer, Adorno, Marcus, Habermas, Mazhab Frankfurt. Metode utamanya, kritik ideologi, membongkar bagaimana ideologi dominan membentuk cara berpikir masyarakat.
Yang kedua, ada analisis wacana mengungkap kekuasaan yang tersembunyi dalam bahasa atau media. Contohnya, mengkritisi iklan yang menyebarkan nilai patriarki atau konsumerisme. Nah, keempat paradigma ini menunjukkan bahwa cara kita memahami ilmu bisa sangat berbeda, tergantung cara pandang dan nilai-nilai yang digunakan. Positivisme mengutamakan objektivitas ilmiah. Post-positivisme realistis tapi sadar akan keterbatasan. Konstruktivisme menekankan subjektivitas dan makna. Critical theory ingin menciptakan perubahan sosial. Dengan memahami berbagai paradigma ini, kita bisa memilih pendekatan yang paling sesuai untuk tujuan penelitian dan bidang ilmu yang kita geluti. Dan itulah perjalanan kita menelusuri berbagai paradigma dalam ilmu pengetahuan. Ilmu bukan hanya soal rumus dan data, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita berkontribusi membentuknya menjadi lebih adil dan manusiawi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan berhenti bertanya, jangan takut berpikir, karena dari situlah ilmu tumbuh dan berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.